Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar pelajaran jarak jauh kan? Masih semangat. Hari ini teacher akan membawakan tema dengan muatan IPA, yaitu KD 3.2, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memeliharanya. Untuk itu, mari kita menuju slide untuk lebih detailnya. IPA KD 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita lihat di sini ada penyebab sakit pernapasan. Yang pertama, sakit pernapasan bisa disebabkan oleh pencemaran udara, bisa disebabkan oleh merokok atau asap rokok, atau terinfeksi oleh kuman. Penyakit pada sistem pernapasan ada beberapa. Yang pertama, ada faringitis, asma, influenza, emfisema, bronkitis, asbestosis, sinusitis, tuberkulosis atau TBC, pneumonia, difteri, rinitis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Faringitis adalah radang faring karena infeksi disebabkan oleh bakteri Streptococcus pharyngitis dan virus dan terlalu banyak merokok. Ditandai dengan rasa sakit saat menelan dan rasa kering di kerongkongan. Ini anak-anak ya, ini adalah faring kalian. Jadi faring itu bisa terlihat kalau kita bisa membuka mulut lebar-lebar dan ini yang terjadi infeksi. Kemudian asma. Asma adalah kelainan pada saluran pernapasan. Kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebihan sehingga menyulitkan bernapas. Asma bersifat diturunkan. Jadi kalau misalnya salah satu orang tua atau salah satu nenek kakeknya menderita asma, maka keturunannya bisa menderita asma, walaupun tidak semuanya. Kemudian disebabkan oleh alergi debu, asap rokok, dan udara dingin. Jadi seseorang yang menderita asma harus menghindari penyebab alergi yang membuat asmanya jadi kambuh. Kemudian yang ketiga, influenza atau flu. Disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk tidak berdahak. Biasanya lama sakit antara 2-7 hari dan dapat sembuh dengan sendirinya. Yang keempat, emfisema. Emfisema adalah pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara disebabkan oleh hilangnya elastisitas alveolus. Kalian tahu ya, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Gejalanya pernapasan pendek, batuk kronik, dan sesak napas. Penyebabnya adalah asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin yang menyebabkan alveolus kehilangan elastisitas. Yang kelima adalah bronkitis. Peradangan pada bronkus. Jadi bronkitis itu bronkusnya meradang. Disebabkan oleh virus, tapi juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, alergi, dan iritasi dari asap rokok, polusi, atau debu. Biasanya bersifat ringan dan akhirnya bisa sembuh sempurna jika diobati dengan benar. Kalau kita lihat di gambar ini adalah bronkus yang sehat. Sedangkan ini bronkus dengan bronkitis. Jadi menyempit ya anak. Kemudian yang keenam, asbestosis. Asbestosis adalah terbentuknya jaringan parut yang luas pada paru-paru. Kalian tahu jaringan parut itu apa?
Seperti kalau kalian sedang terjatuh, terus luka kalian mulai mengering, itu yang disebut dengan jaringan parut. Disebabkan karena menghirup serat-serat asbes, jika terhirup maka serat asbes mengendap di dalam paru-paru yang menyebabkan timbulnya jaringan parut dan dapat menyebabkan penebalan pleura. Pleura adalah selaput tipis pembungkus paru-paru. Kalian tahu ya, asbes itu adalah biasanya di rumah-rumah itu sering digunakan sebagai langit-langit rumah, tapi tidak semua rumah menggunakan asbes. Ini kalau kita lihat ya, ini bagian pleuranya mengalami seperti jaringan parut ini ya, ini yang terkena asbestosis. Seharusnya tidak ada bintik-bintik seperti ini. Yang ketujuh, sinusitis. Penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Kalau kita lihat, ini adalah bagian atas rongga hidung yang sehat, sedangkan ini yang mengalami sinusitis. Jadi terjadi peradangan yang warna agak kuning-kuningan ini ya anak-anak. Yang kedelapan, tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis menyerang paru-paru sehingga pada alveolus timbul pintil-pintil yang menyebabkan penyerapan oksigen terganggu. Jadi di dalam alveolus ini anak-anak ya, alveolus adalah ujung-ujung setiap bronkiolus, di mana di dalam alveolus tadi adalah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Penularan TBC bisa melalui udara, percikan air liur saat batuk, dan ludah yang mengering. Sehingga penderita TBC ini harus diobati secara tuntas supaya bakterinya bisa benar-benar hilang dan dia benar-benar sembuh. Kemudian yang kesembilan adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada pulmonary alveolus. Penyerapan oksigen terganggu karena alveolus terisi oleh cairan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah alveolus yang sehat. Sedangkan di bawah ini adalah alveolus dengan pneumonia, ini terisi air sehingga oksigen penyerapannya menjadi terganggu ya. Ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus dan Mycoplasma pneumoniae. Yang ke-10 adalah difteri. Difteri adalah infeksi pernapasan bagian atas disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Dapat mengalami kerusakan selaput jantung, demam, lumpuh, dan meninggal dunia. Jadi difteri ini pada saluran pernapasan bagian atas, terutama di bagian tekak dan lidah ini, dan kemudian di faring, paring, itu terjadi seperti ini anak-anak ya, memutih. Ini adalah bakterinya, dan jika dibiarkan maka akan merambat ke jantung, kemudian bisa menyebabkan demam, kemudian lumpuh, dan yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Yang ke-11 adalah rinitis. Rinitis adalah peradangan pada rongga hidung sehingga bengkak dan banyak mengeluarkan lendir, disebabkan oleh alergi atau faktor lain. Gejalanya bersin-bersin, hidung gatal, hidung tersumbat dan berair. Biasanya rinitis ini dialami oleh orang-orang kalau pagi-pagi bangun tidur dia mengalami bersin-bersin, hidungnya gatal gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh alergi. Yang terakhir atau yang ke-12 adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. ISPA menyerang laring dan tenggorokan. Penyebabnya adalah bakteri jenis Staphylococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus. Gejalanya biasanya penderita mengalami batuk, suara serak, hidung berlendir, dan demam. Itulah anak-anak ke-12 penyakit yang bisa menyerang saluran pernapasan manusia.
Kemudian tugas kalian adalah menjawab pertanyaan halaman 71 nomor 1 sampai 5. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke WA teacher. Demikian hari ini materi IPA dari teacher. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.